Pemirsa, setelah sebelumnya sempat mangkir, Edi Mulyadi akhirnya penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Ia diperiksa atas ucapan kontroversialnya terkait ibu kota negara di Kalimantan. Edi Mulyadi akhirnya penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Ia tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10 pagi. Edi diperiksa terkait kasus ujaran kebencian yang disampaikannya terkait ibu kota negara di Kalimantan. Ujarannya yang dianggap menghina masyarakat Kalimantan berujung pidana. Ia dilaporkan sejumlah kalangan ke polisi terkait ujaran kebencian dan membuat keonaran. Sebelumnya Edi Mulyadi mangkir dan batal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Polri. Menurut kuasa hukum Edi, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang dilakukan Mabes Polri. Tanggapi mangkirnya Edi, polisi kembali jadwalkan pemeriksaan dengan ancaman jemput paksa bila mantan kader PKS ini kembali mangkir. Tim penyidik menerbitkan surat panggilan kedua dan disertai surat perintah membawa untuk hadir pada tanggal 31 Januari 2022 hari Senin nanti jam 10. Ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya. Sebelumnya Edi Mulyadi memicu kontroversi lewat pernyataannya terkait calon ibu kota negara di Kalimantan Timur yang dianggap melukai hati masyarakat Kalimantan. Meski sudah meminta maaf, gelombang protes dan penolakan atas ujaran Edi ini tak berhenti. Banyaknya laporan atas ujarannya membuat kasus diambil alih oleh Bareskrim Polri. Polisi berjanji akan transparan dalam penuntasan kasus. Meski kasusnya telah ditangani polisi, gelombang aksi unjuk rasa mengecam Edi terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia. Dan pemirsa, Edi Mulyadi diperiksa di Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kasus ujaran kebencian. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Ririn Oktaviani di Bareskrim Polri. Ririn, apakah memang ada yang dinyatakan oleh Edi pada saat datang dan memenuhi panggilan di sana? Ya benar, Lovi, Edi Mulyadi didampingi oleh kuasa hukumnya telah tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri sekira pukul 9.45. Ia memenuhi panggilan dari penyidik sebagai saksi dalam perkara tempat izin buang anak. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Edi sempat menyampaikan beberapa hal kepada awak media, diantaranya yakni adalah Edi kembali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan terkait ujarannya berkaitan soal pemindahan ibu kota dan juga IKN tersebut. Kedua, bahwa meski begitu, Edi tetap menolak pemindahan ibu kota negara berdasarkan kajian-kajian yang telah ada berkaitan soal IKN, kemudian membutuhkan uang yang cukup banyak dan disinyalir bahwa nantinya pemindahan ibu kota negara ini dapat merusak ekologi dari Kalimantan. Tidak hanya itu, selain mempersiapkan materi pemeriksaan hari ini, Edi juga telah membawa baju ganti. Ia meyakini bahwa usai dilaksanakan pemeriksaan, nantinya ia langsung akan dilakukan penahanan karena Edi meyakini bahwa dalam perkara ini ia telah dibidik oleh sejumlah pihak karena dirinya terlalu kritis dalam menyuarakan tentang pemindahan ibu kota negara ini dan juga beberapa perkara-perkara lainnya. Dalam perkara ini Edi disangkakan dalam pasal 14 dan juga pasal 15 KUHP tentang penyebaran berita bohong, kemudian pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian dan juga pasal tentang UU ITE. Meski begitu, yang menarik bahwa Edi meminta bahwa penyelesaian perkara ini menggunakan undang-undang pers karena ia merupakan seorang wartawan. Nantinya kuasa hukum usai melaksanakan pemeriksaan hari ini akan bersurat kepada Dewan Pers. Lovi. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta.